Yang pertama pada bab yaitu bab yang berbicara tentang takut, dan alhamdulillah bab ini sudah dimukaddimahi pada pertemuan kemarin oleh Ustaz Fahad, dan insyaallah kita akan baca hadis pertama dalam bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Mas'ud, dan hadis ini juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Arba'in An-Nawawi di hadis yang keempat, yang dimana pada hadis Arba'in yang keempat itu berbicara tentang proses penciptaannya manusia. Dan di dalam bab ini, dalam bab takut, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga mencantumkan sebagai hadis yang pertama yang menjelaskan tentang bab al-khauf, yaitu rasa takut. Rasa takut yang dimaksud adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala diimbangi dengan harapan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malaku fayunfakhu fi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi kitabih wa rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum ya'malu bi 'amalil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Muttafaqun 'alaih. Yang artinya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu benar lagi dipercaya bercerita kepada kami, sesungguhnya masing-masing dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian berupa gumpalan darah selama 40 hari pula, kemudian berupa segumpal daging selama 40 hari. Lalu diutuslah malaikat dan dia meniupkan ruh kepada dirinya, serta diperintahkan pula untuk meminta 4 kalimat, yaitu rizki, ajal, amal perbuatan, bahagia dan sengsaranya. Demi zat lain dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang beramal dengan amalan penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta, tapi karena ia telah tercatat sebagai penduduk neraka, maka tiba-tiba ia melakukan amalan penduduk neraka sampai akhirnya ia masuk neraka. Dan salah seorang di antara kamu sekalian ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta, tetapi karena ia telah tercatat sebagai ahli surga, maka tiba-tiba ia mengamalkan amalan penduduk surga hingga akhirnya ia masuk sebagai ahli surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang berbicara tentang proses penciptaan manusia yang pertama, bahwasanya manusia diciptakan dalam masa proses. Dalam hadis ini disebutkan, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya
kita itu diciptakan dari air mani, segumpal darah lalu berubah menjadi segumpal daging. Dalam masa air mani selama 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari. Sehingga kalau kita hitung 40 hari kali 3 itu menjadi 120 hari. Kalau kita kalkulasikan menjadi bulan, itu selama 4 bulan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang atau bayi itu sudah berumur 4 bulan di dalam kandungannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat dan menyuruh untuk mencatat 4 hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rizkinya, yang kedua adalah ajalnya, kematiannya sudah dicatat waktu berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Amal perbuatannya yang ketiga, dan yang keempat adalah tentang celaka dan bahagianya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita khawatir tentang rezeki. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki kita dan tidak akan mungkin ketukar. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ajal. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajal kita dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan kita akan meninggal. Oleh karena itu, kita bersiap-siap menyiapkan diri untuk menemui yang namanya kematian. Begitu juga dengan amal perbuatan tentang celaka dan bahagianya kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semua haknya Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki, ajal, amal perbuatan dan tentang celaka dan bahagianya kita. Maka dengan rasa takut itu pula kita imbangi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka, muncul rasa takut. Akan tetapi di balik itu banyak pula jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga, keindahan surga, kenikmatan surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menakuti, akan tetapi juga memberikan, menjanjikan atau memberikan harapan kepada orang-orang yang taat nantinya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara rasa takut dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita imbangi, itu kita sertaskan, sehingga dengan adanya rasa takut itu kita muncul harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa syurga. Insyaallah itu yang kita baca hadis pada bagian ini. Semoga dengan rasa takut yang kita miliki, kita selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan semua amal perbuatan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.